Masih Pak. Oke, Pak Ari, yang pertanyaan selanjutnya Pak Ari, ya. Jadi tadi bagaimana kita memilih materi esensial tersebut dan bagaimana kita mengajarkan materi esensial itu supaya pembelajaran yang kita lakukan itu bermakna dan dapat digunakan oleh anak setelah selesai pembelajaran kita. Ya, untuk penentuan materi esensial itu ya, yang pertama kita lihat kita harus tahu dulu apa bahasanya yang sesuai dengan karakteristik anak gitu kan. Jadi untuk penentuan materi esensial itu ialah kita harus tahu dulu apa yang hubungannya dengan kehidupan dia langsung. Jadi untuk menentukan materi esensial itu kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut dengan cara pembelajaran langsung ke lapangan seperti itu Pak. Jadi ketika mereka tahu gitu kan tentang materi tersebut, kegunaannya apa. Oke, Pak Ari mengajar apa di sekolah? Mengajar PAI Pak, Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Pak. Pendidikan Agama Islam. Jadi Pak Ari, saya ada satu pertanyaan. Boleh dispesifik materinya apa? Yang materi yang akhir-akhir ini diajar materi apa Pak? Terakhir saya ini mengajar di kelas 5 Pak. Jadi sebenarnya di kelas 5 itu saya terakhir kemarin tuh ngajar di surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Tentang surat Al-Kafirun. Makanya kemarin itu ngambil fase B sebenarnya karena kan fase C itu memang belum dilaksanakan sebenarnya di sekolah. Iya. Tahun ini pun sebenarnya masih belum sebenarnya karena di kabupaten kami baru gitu Pak untuk menentu kurikulum merdeka ini. Pak Ari, iya Pak. Di surat Al-Kafirun tersebut ya, itu yang mana yang dikatakan faktual di situ, yang mana yang dikatakan konseptual, yang mana yang dikatakan prosedural dalam untuk mempelajari surah Al-Kafirun tersebut. Surat Al-Kafirun. Iya, materi surah Al-Kafirun. Surat pendek ya? Iya, surat pendek. Ya, itu ada nggak faktual di situ? Ada nggak konseptualnya? Ada nggak prosedurnya? Ada nggak metakognisi dalam tersebut? Ya. Jadi di surat Al-Kafirun itu kan tentang materi tentang toleransi kalau nggak salah, karena kan itu kan di ayat terakhirnya kan lakum dinukum waliyadin. Jadi itu yang kontekstualnya ialah bagaimana kita bisa menghargai orang atau orang lain atau teman kita yang berbeda dengan kita. Iya. Kalau itu kontekstualnya yang untuk ini ya. Nah kalau proseduralnya itu di surat Al-Kafirun itu juga membahas tentang lupa saya Pak. Ini itu kalau yang kontekstualnya dia tentang menghargai perbedaan di situ. Iya. Kalau yang prosedur ya itu yang saya bisa jawab Pak. Oke, baik Pak. Iya Pak. Oke Pak Ari, dalam kurikulum merdeka ada berapa asesmen, yaitu sumatif dan formatif. Boleh saya jelaskan Pak masing-masing kegunaan dari asesmen tersebut? Ya. Kalau asesmen sumatif itu untuk lebih dia untuk penilaian yang ke sikapnya Pak. Iya. Nah kalau yang formatif dia penilaian yang pengetahuannya. Iya. Ya Pak. Apa yang di sumatif itu bagaimana kita proses pelaksanaannya? Ya kalau untuk sumatif mungkin bisa kita melalui tahap rubrik observasi, bisa seperti itu Pak. Kalau yang formatif dia ada penilaian angkanya, nilai. Jadi yang dinilai di sumatif apanya Pak? Apakah materi ataupun yang lain?
yang dinilai di sumatif ini tentang penilaian ininya Pak, apa namanya, sikapnya Pak. Sikapnya sumatif. Ya, Kalau formatif Pak? pengetahuan, untuk lebih pengetahuannya tentang materinya. Baik Pak, Bapak boleh menampilkan PPT yang P5-nya Pak. Silakan dipresentasikan P5-nya. Sebentar Pak. Gimana ya? Di sini. Sebentar Pak. Ah, tampil Pak. Belum Pak, yang tampil cuma data Bapak tuh. Di Oh, Windows yang dipilih berbeda Pak. Coba dipilih yang di share yang berbeda Pak. screen. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Nah ini PPT P5 kami Pak. Kemarin kita memilihnya tentang temanya tentang kearifan lokal. Betul Pak. Ditampilkan langkah-langkahnya. Nah, langsung presentasi aja Pak ya. Ya langsung Pak. Jadi kami memilih untuk P5-nya kami mengambil temanya tentang kearifan lokal. Kenapa kami mengambil tentang kearifan lokal, khususnya temanya tentang judulnya tentang berkebun sayuran. Yang kedua karena relevansi proyek dengan topik bagi sekolah. Jadi kenapa kami memilih itu karena di sekolahan kami memiliki halaman yang bisa kami manfaatkan untuk bercocok tanam, khususnya untuk menanam sayuran. Selanjutnya tujuannya, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Selain itu, proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa juga mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Targetnya, proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yang kami ambil dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keduanya tentang bergotong royong. Ditampilkan Pak ini ya slide-nya ke. Oh iya Pak, maaf Pak. Di share. Iya.
Nah, ini tahapan proyeknya. Ada Pak ya? Belum Pertama, tampil. Belum ada. Belum ada Pak. Belum ada. Ada Pak ya? Ada, sudah. Ini. Jadi ya, ini tahapannya. Yang pertama itu ada kita tahapan pengenalan, terus itu ada tahapan kontekstualisasi, tahapan aksi, dan tahapan refleksi. Jadi di tahapan pengenalan itu kita mengenalkan strategik terhadap keberagaman tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Selanjutnya untuk di kontekstualisasinya kita mengkomunikasikan hal yang dapat membantu dalam menyelesaikan proyek. Di tahapan aksinya kita bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata atau mempraktekannya. Di refleksinya kita menggenapi proses dengan penguatan dari guru berbagai praktek baik dalam merawat tanaman, evaluasi dan refleksi, menyusun langkah kegiatan pelajaran strategis. Di aktivitasnya yang pertama untuk alur kegiatan aktivitasnya yang pertama kita untuk mengenalkan dulu proyek kita ini kepada siswa dengan cara kita melibatkan juga orang tuanya supaya tahu gitu kan sekolah kita sedang mengadakan proyek P5 ini. Hasil yang diharapkan ialah orang tua dan siswa mengetahui proyek yang akan dilaksanakan, orang tua dan siswa memahami kegiatan yang akan dilakukan selama proyek. Selanjutnya orang tua dan siswa memahami tujuan akhir proyek yang berkaitan dengan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang dituju. Selanjutnya orang tua memahami dukungan yang bisa diberikan kepada siswa selama proyek. Artinya kan ini tidak terlepas dari dukungan juga dari orang tua. Selanjutnya ada aktivitas asesmennya, diagnostik kognitif dan non-kognitif. Di langkah kegiatannya, guru memberikan lembar pertanyaan kepada siswa, guru juga melakukan tanya jawab pada hal ingin diketahui lebih dalam terkait kesejahteraan sosial siswa. Selanjutnya siswa mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik dan kognitif. Hasil yang diharapkan, guru dapat memetakan siswa berdasarkan kondisinya. Guru dapat memperbaiki rancangan proyek sesuai hasil asesmen diagnostik. Itu sampai ininya. Ini untuk untuk lembar penilaian formatifnya. Oke, formatif udah. Ya. Udah Pak, langsung ke asesmennya Pak. Ya, ke asesmennya. Observasi ini pengamatan evaluasi dan refleksi. Nah, ini Pak tentang aktivitasnya, asesmen sumatifnya. Siswa mengerjakan asesmen sumatif melalui lembar evaluasi yang tadi sudah kita buat di atas tadi Pak. Langkah kegiatannya, guru memberikan lembar evaluasi dan menjelaskan ke siswa. Siswa mengerjakan lembar evaluasi yang diberikan guru sesuai keadaan dirinya, dan hasil yang diharapkan ialah siswa dapat mengukur kemampuan diri dari hasil mengerjakan proyek tersebut. Nah, ini asesmen sumatifnya, ini lembar ininya. Jadi aspek yang dinilai ini ada beberapa poin tentang proyek tersebut di situ Pak.
Maksud saya rubriknya ada Pak, rubrik asesmennya, karena untuk melihat tercapai nggak dengan dimensi yang yang diinginkan. Ya, apa? Ini gambar refleksi. Ini penyusunan portofolio-nya. Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Oke, berarti Pak, ini pertanyaan saya ini saya juga beberapa pertanyaan. Ya, ini saya stop share boleh Pak ya? Boleh Pak. Jadi apa yang dilakukan memilih tema tersebut berdasarkan apa? Kenapa Iya, Pak. memilih tema ini di proyek kelima? Kenapa mengambil tema proyek ini? Yang pertama memang di lingkungan kami Pak, memang masih banyak kebun-kebun gitu Pak. Satu memang basicnya memang daerah pertanian juga gitu kan, tapi pertanian ini bukan sawah, artinya banyak petani sayur-sayuran. Artinya kami lebih gampang gitu kan nanti untuk mengarahkan siswa ketika mereka ingin turun ke lapangan langsung untuk konservasi. Itu yang kedua, di sekolah kami juga yang tadi sudah saya sampaikan, masih ada lahan kosong gitu kan yang dia tidak bermanfaat, yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Yang selanjutnya ya, karena menurut saya itu yang paling gampang sih Pak gitu kan, kenapa saya ngambil itu gitu kan. Satu juga ya itu juga bermanfaat juga buat siswa ke depannya gitu kan, itu bisa mereka praktekkan di tempat mereka masing-masing. Itu Pak, kalau alasan mengapa ngambil tema itu. Bagaimana kita melakukan asesmen tersebut? Nah, tadi sudah ada dimensinya, sudah ada sublime. Bagaimana kita bahwa asesmen apa yang kita lakukan itu mencapai dimensi yang telah ditentukan? Ya, yang kita ini sih sebenarnya siswa itu dapat gitu kan, siswa mampu mempraktekkan gitu kan apa yang sudah mereka dapatkan dalam kegiatan P5 ini. Itu Pak. Oke Pak Ari, terima kasih banyak, sudah cukup di saya Pak Ari. Ya Pak. Waktunya sudah setengah jam ya. Ya, mohon maaf atas keterbatasannya Pak. Ya, acara saya di sini Pak Ari, ini saya stop dulu